Bab 019. Oh iya lupa, mau temu calon cuami matana halus patek lol rambut dulu. Ucap Susan sambil cengengesan kemudian menyimpan roll rambutnya ke dalam tas kecilnya. Calon cuami. Siapa? Rahel bertanya dengan mata membulat. Selama ini, ia tak pernah melihat Susan dekat dengan laki-laki. Bahkan temannya saja hanya dia. Abang Lonandong, ucap Susan sambil mengibaskan rambut panjangnya. Hua. Mendengar nama kembarannya disebut, Rahel langsung menangis histeris. Seketika ia mengingat kembali bahwa Ronan terluka karenanya. Mama Marta yang sudah berada di dalam rumah, langsung keluar kembali. Saat melihat Rahel menangis, Mama Marta langsung berlari ke arahnya. Kenapa? Kamu diapakan sama Susan? Seru Mama Marta yang langsung menuduh Susan. Ndak ya, Ucan dari tadi diam saja. Elak Susan dengan raut wajah paniknya. Lapun sama bingungnya dengan Mama Marta, tiba-tiba saja Rahel menangis. Lacel, tamu nanis dala-dala atu bilang Abang Lonan jadi calon cuamina Ucan. Tanyanya membuat Mama Marta melongo tak percaya. Heh. Kamu itu masih kecil. Popok aja masih pakai lo, udah ngomongin calon suami. Seru Mama Marta sambil menggelengkan kepalanya. Lagian mana mau dia punya cucu menantu seperti Susan. Bisa stres dihadapkan pada bocah yang sifatnya seperti Rahel. Acel tangan abang. Acel tangan dimalahin cama abang, ucap Rahel dengan masih sesenggukan. Ya sudah, tindal tenmu Abang Lonan telus kali gala-gala deh. Pasti nanti dimalahin ucap Susan yang memang belum mengetahui tentang keadaan Ronan. Abang Onan itu macuk lumah cakit, ndak banun-banun dia. Tatana abang ladi titik, seru Rahel yang kesal dengan Susan. 52. Walaupun sebenarnya Susan tidak bersalah. Pasalnya Susan belum mengetahui kejadian tadi di sekolah. Mama Marta langsung memeluk Rahel dengan erat. Lah yakin kalau Rahel pasti terus menyalahkan dirinya tentang kejadian ini. Rahel. Bukan titik, ucap Mama Marta sambil mengelus lembut punggung cucunya. Ndak banun-banun. Duyul patek ail, pasti banun. Ucap Susan yang belum mengerti juga. Ucan, Abang Lonan tuh cakit iho. Dia ndak banun talna cakit, pincan. Dia ditendang cama ibu-ibu telus kepalana beldalah. Seru Rahel menjelaskan sambil mencebikkan bibirnya. Apa? Calon cuamiku kepalana beldalah. Ayo Acel, antal aku ke rumah cakit. Pasti Abang Lonan butuh kehadilan Ucan, seru Susan yang langsung menarik tangan Rahel. Hei, boneka Susan. Mama Marta langsung membawa Rahel ke dalam gendongannya. Lah membiarkan Susan menggerutu dan kesal pada Mama Marta. Sama seperti Rahel, Susan jika sudah bertemu dengan Mama Marta pasti akan berdebat. Ketiga orang itu punya sifat yang sama, tak mau mengalah. Mau ngapain ke rumah sakit?
Cucuku baru pulang, belum mandi dan istirahat. Main mau dibawa ke rumah sakit lagi. Yang ada nanti cucuku sakit kalau kecapean, seru Mama Marta dengan pelototannya. Kan Ucan mau jenuk calon suami, halus cama Lacel dong. Ucan dak tahu rumah sakitna di mana, ucap Susan dengan polosnya. Kalau mau ke rumah sakit, bilang sama orang tuanya. Biar diantar, bukan malah ngajak orang lain yang seumuran sama kamu. Mau naik apa kalian ke sana? Seru Mama Marta. Kita berdua juga bika kok berangkat ke Cana Cendili. Lia kan, Acel? Ucap Susan mencoba meminta Rahel untuk menyetujui ucapannya. Naik apa kalau cuma berdua, ha? Mama Marta gregetan dengan Susan. Sedangkan Rahel yang sudah lelah dan pusing, memilih menyandarkan kepalanya pada bahu Mama Marta. Patek motol dong. Ucan tan puna motol, seru Susan dengan semangat. Motor. Hei. Anak kecil sepertimu mana bisa naik motor sendiri, seru Mama Marta yang tampaknya mulai frustasi dengan Susan. Bika. Lihat dulu bial Ucan ambil dulu motolna. Sebelum mendengar persetujuan dari Mama Marta, Susan sudah melesat pergi untuk mengambil motornya. Mama Marta dan Rahel menatap kepergian Susan dengan tatapan bingung. Namun kebingungan keduanya langsung terjawab, saat melihat Susan datang dengan motor mainannya. Ngeng, ngeng. Motol matik Halda 50 juta ciap meluncur untuk mengantar Ucan ke rumah sakit tempat calon suami dilawat. 53. Motor mainan yang dikendarai oleh Susan masuk ke dalam halaman rumah Mama Marta. Rahel dan Mama Marta hanya menatap datar kedatangan Susan. Keduanya memilih masuk rumah, meninggalkan Susan yang masih asyik mengendarai motor mainannya. Lacel, ayo kita keluar rumah sakit. Ucan boncengin lo. Hei. Tok Ucan ditindalin. Wewe tantik tok diandulin bedini cih. Plak. Ciara langsung menamparkan wajah dari seorang wanita parubaya di depannya, Ibu Nania. Emosinya tak terbendung saat melihat Ibu Nania yang duduk di depannya. Kepalanya menunduk, antara takut menghadapi Ciara atau menyesal atas kesalahannya. Gara-gara kamu, anakku kritis dan koma. Seru Ciara dengan air mata yang terus mengalir pada kedua pipinya. Kalau memang anak kecil salah, ditegur. Nggak perlu yang namanya main kekerasan. Punya otak nggak? Tenaga dan badan saja itu anakku sudah kalah jika dibandingkan denganmu, lanjutnya sambil menggelengkan kepalanya. Julian yang berada di sampingnya hanya mengelus lembut punggung istrinya. Padahal Julian hanya akan bertemu dengan Pak Jeffrey untuk membicarakan masalah ini. Namun Ciara malah ingin ikut untuk menemui pelaku. Sedangkan Ronan, dijaga oleh John dan Saka yang kebetulan datang menjenguk. Maaf, saya hilaf. Saya terlanjur emosi karena lihat Rasya nangis, ucap Ibu Nania dengan pelan. Anak menangis, tinggal ditanya dulu apa permasalahannya.
Minta guru atau wali siswanya untuk dilakukan mediasi. Bukan begini caranya, Bu. Elbu yang anaknya baru menangis begitu saja bisa emosi. Apalagi kalau anaknya seperti Ronan yang sekarang kritis dan koma, apa Elbu akan tinggal diam? Tidak kan? Saya bahkan bisa saja habisi kamu kalau tidak ada hukum di negara ini, serunya sambil memukul dadanya karena sesak. Saya mohon maafkan kesalahanku, Bu. Saya menyesal dan akan bertanggung jawab atas hal ini. Jangan masukkan saya ke dalam penjara. Anak-anak saya masih kecil. Masih butuh saya, ucap Elbu Nania dengan isakan kecilnya. Bertanggung jawab dalam hal apa? Tanya Ciara dengan tatapan tajamnya. Biaya, mungkin. Saya tidak mau ada kata mungkin, itu seperti hal yang ragu-ragu. Saya ingin kepastian. Saya akan memastikan kalau rahasia dan saya tidak mengganggu Ronan atau kembarannya lagi. 54. Kalau biaya, saya tidak mampu. Bisanya bantu urus pakai BPJS. 55. Launching. Robot kucing yang dibuat oleh Ronan telah rampung. Gemma dan Julian yang melanjutkannya. Beruntung hanya tinggal bagian kakinya saja waktu itu yang belum diselesaikan oleh Ronan. Sistem robot pun sudah disiapkan oleh Ronan. Julian hanya tinggal memasang chip dan semuanya selesai. Julian juga telah melakukan uji coba robot itu di perusahaannya sendiri. La sudah mendapatkan tingkat keberhasilan mencapai 95%. Akhirnya, semua sudah selesai, gumam Julian yang kini menyandarkan tubuhnya di sofa ruangannya. Di sampingnya ada Gemma dan John. Lia, Pak. 5% kegagalan itu hanya dari human error saja. Kalau ada yang tiba-tiba menendang atau ambil robot itu. Apalagi bentuk robotnya itu kucing, pasti banyak orang awam yang tertarik. Ucap John menyetujui ucapan Julian. Benar. Tapi yang penting, kita launching ini dulu. Human error bisa kita atasi nanti. Kita bisa mengawasi pergerakan dari robot ini juga. Walaupun mungkin lain hal kalau ada Ronan, ia pasti menginginkan tingkat keberhasilan 99%, ucap Julian sambil menghela nafasnya. Apa ndak nundu Ronan sadal dulu, Om? Tanya Gemma yang sedari tadi diam. Dokter saja belum bisa memastikan kapan dia sadar. Sudah hampir 3 minggu, tapi belum ada perkembangan signifikan tentang kondisi Ronan. Sedangkan perusahaan Om, tidak bisa menunggu lebih lama untuk produk ini. Pikiran Om lagi buntu, nggak ada ide keluar. Jadi produk ini harus segera launching agar operasional perusahaan juga berjalan, jelas Julian membuat Genma menganggukkan kepalanya mengerti. 2. Gemma mengerti, perusahaan harus terus berjalan. Produk dan aplikasi baru juga harus segera diluncurkan. Walaupun sebenarnya Julian juga ingin jika Ronan ada saat launching nanti.
Pasalnya dialah yang menciptakan robot dan membuat sistem ini. Kapan launchingnya, Pak? Tanya John pada Julian. Lusa. Buatlah undangan untuk beberapa perusahaan. Siapa tahu dari sana kita bisa menggait investor baru dan produk terjual lebih banyak, jawab Julian membuat John segera melaksanakan tugasnya. Terima kasih sudah membantu Om, Gemma. Kamu mau bantu membuat robot ini sesuai konsep dari Ronan. Ya walaupun kamu masih harus banyak belajar. Ucapnya pada Gemma. Ndak masalah, ladian itu memang sudah jadi tudas na Gemma. Gemma paham, ia yang mengetahui lebih banyak tentang konsep robot milik Ronan. Sebelum terjadinya kejadian di sekolah, Ronan sudah menjelaskan banyak hal mengenai robot ciptaannya. Tinggal Gemma menceritakan ulang kepada Julian saja. Bagaimana dengan rumahmu? Om dengar, rumahmu lagi dibangun. Tanyanya. Sudah hampir selesai. Nanti tinggal ici pelabotan di dalam rumah bial ndak kocong, ucap Gemma dengan antusiasnya. 56. Nanti Om sumbang kursi dan meja ruang tamu buat kalian, ucap Julian membuat Gemma menatapnya dengan tatapan berbinar cerah. Om yakin. Mahal itu. Nanti bial Gemma kerja camalonan dulu buat beli icina. Om da ucah lepot-lepot, ucap Gemma yang merasa tak enak hati jika Julian akan membelikannya isian rumah. Halah. Gajimu dari Ronan saja cuma 100.000. Buat makan sehari juga kurang itu. Mending simpan saja itu untuk beli telur gulung. Nanti On yang belikan kursi dan mejanya. Julian seperti merendahkan Gemma, walaupun aslinya tidak seperti itu. Lah memang ceplas-ceplos, namun aslinya baik. Hanya saja ia bingung bagaimana cara membantu orang yang tidak enakan seperti Gemma itu. Gemma pun aslinya tahu jika gajinya tak cukup jika untuk membeli kursi dan meja. Namun ia tak enak hati jika menerima tawaran dari Julian. Telur dulung 100.000 buat cekampung itu. Sudahlah. Yang jelas bakalan Om belikan itu. Paling cuma kursi dan meja harga 50.000 yang bakalan Om belikan. Ya sudah talo Om dah kebelatan. Gemma mah telima caja mau murah atau mahal. Peluk. Abang, ndak banun-banun lo. Ndak ada orang yang malahin acel talo belt lama. Tanen tahu. Rahel dan Ciara sedang berada di ruang Elcu. Seharusnya hanya satu orang saja yang diperbolehkan masuk ruang ICU dan anak kecil dilarang masuk. Hanya saja karena ini Rahel sendiri yang memohon pada dokter, akhirnya diperbolehkan didampingi Ciara. Namun mereka hanya diperbolehkan berada di dalam ruangan selama 10 menit saja. Onan, dulu kamu adalah anak laki-laki yang selalu menjaga Mama dan Acel. Sekarang malah kami yang berada di sini jaga kamu. Bangun,
Sayang, ucap Ciara sambil mengelus lembut tangan Ronan. Matanya terlihat berkaca-kaca karena tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Abang, lihat. Mama cetiap hali nanis iho kalna lihat abang ndak banun-banun. Apa perlu acel cilam patek ail? Bial abang banun dan main ladi cama acel. Cekalang acel ndak cekolah ladi. Acel ndak mau cekolah talo abang ndak ada. Abang, tahu ndak? Tata Ucan, abang itu calon suami Nadia. Ndak lelah hati acel talo puna ipal tayak dia. Becok talo cuda bikel, ndak ucah jatuh cinta cama Ucan ya. Dia ngelepotin dan celewet kali, abang. Celewetna lebih acel dan nenet dayung iho. Rahel terus mengajak Ronan berbicara walaupun tak ditanggapi. Hampir 3 minggu Ronan tak sadarkan diri. Semuanya merasa kehilangan, bahkan Ciara sering menangis jika ingat Ronan. Ciara tak pernah pulang ke rumah, ia menginap di rumah sakit. Ronan, kamu harus tahu. Robot buatanmu sebentar lagi launching. Ini robot pertama yang akan launching secara 57. Umumkan. Emangnya kamu nggak mau hadir dan dilihat banyak orang tentang robot ini? Tanya Ciara yang sudah menangis. Bahkan Rahel berulang kali mencebikkan bibirnya untuk menahan tangis. Abang, robot itu tan impiana abang. Nanti diatui cama papa iho, telus uangna diambil semua cama papa. Emangna abang lela? Butana tata abang itu uang hasil robot buat mama dan acel. Seru Rahel yang kini tangisannya pecah juga. Hua. Hiks. Hiks. Abang ndak banun-banun, mama. Cakitna pindah aja ke acel. Bial caja acel yang ndak banun-banun. Acel jangan ngomong begitu. Mama nggak mau anak-anak mama terluka. Hiks. Mama mohon, jangan ngomong begitu lagi. Hiks. Hiks. Marma, abang ndak mau banun. Acel tangan. Ya, sebentar lagi pasti abang bangun. Berdoa ya buat abang biar segera bangun dan sembuh. Ya Tuhan, acel ndak atan celewet atau jahil lah diacalkan abang banun dan sembuh. Tolong ya Tuhan, tabulkanlah doa acel. Ucap Rahel penuh harap dan Ciara mengaminkan dalam hatinya. Pasti abang akan segera sembuh dan kembali bersama kita, ucap Ciara yang menguatkan Rahel. Padahal dia juga butuh dikuatkan hati dan pikirannya. 2 orang perempuan, ibu dan anak itu saling berpelukan. Keduanya begitu berharap kalau Ronan segera sadar dan sembuh. Keduanya begitu bergantung pada Ronan sejak kecil. Bagi mereka, Ronan adalah penyelamat dan pembawa rejeki. Tit, tit, tit. Ronan. Abang dadana naik tutun. Abang. 58. Sadar. Nenet dayung. Abang dadana naik tulun.
Mama Marta yang sedang berbincang dengan Papa Fabio langsung berdiri. Bahkan mereka segera masuk ke dalam ruang Elcu dan melihat bagaimana Ciara panik. "Pak, dokter!" seru Mama Marta membuat Papa Fabio segera memencet tombol yang ada di atas berangkar milik Ronan. Astaga! Kok ya lupa? Ngapain pakai teriak nyuruh panggil dokter? Kan ada tombolnya, gumam Mama Marta sambil menepuk dahinya pelan. "Nenek Dayung, abang ndak apa-apatan?" tanya Rahel yang berdiri di sampingnya. Mama Marta segera menggendong Rahel dan membawanya keluar. Kepanikan Ciara dan suasana sedikit tegang di dalam ruang CU itu tak baik untuk kondisi psikis Rahel. Ditambah selama beberapa hari ini, Rahel susah tidur. "Abangmu nggak kenapa-napa. Justru abangmu sebentar lagi akan sadar itu." "Rahel di sini saja sama Oma," ucap Mama Marta menenangkan Rahel. Padahal dia sebenarnya juga tak tahu apakah kejang-kejang Ronan ini pertanda baik atau buruk. 1. Acel mau macuk ladi, Nenek Dayung. Talo abang kadal, bial lihat Acel ada di campingna. Jangan dong. Nggak boleh anak kecil terlalu lama di dalam ruangan itu. Udah di sini aja, ucap Mama Marta yang langsung membawa Rahel dalam pangkuannya. "Abang juga nanak tecil, tok ada di ruangan itu telus." "Ndak dilalang," ucap Rahel yang kesal dengan larangan Mama Marta. "Abangmu kan lagi sakit. Ruangan itu khusus untuk orang yang sakit, Rahel. Nanti kalau kamu di dalam, ikutan disuntik sama dokternya. Rasain kamu," ucap Mama Marta menakut-nakuti cucunya. "Cuma dicuntik Ma Acel ndak tatut," Rahel dengan gaya sombongnya sambil tangan bersih dekap dada. Sedangkan Mama Marta menatap geli pada tingkah cucunya itu. "Waktu kamu sakit itu, siapa yang nangis kalau mau disuntik?" tanya Mama Marta dengan sindirannya. "Oh, itu nanak tecil yang mukana mirip Cama Acel." 1. Mama Marta tertawa pelan mendengar elakan dari Rahel. Walaupun pikirannya tertuju pada Ronan, namun Mama Marta seperti mendapatkan hiburan dari Rahel. Cucunya satu ini memang pandai sekali dalam membangun suasana. Namun ia juga ada sedikit khawatir dengan kondisi psikis Rahel. "Semoga kejadian ini tidak menimbulkan trauma padamu, Race." Batin Mama Marta dengan senyum lembutnya mengarah pada Rahel. "Becok-becok, ndak mau lah di Acel buat macalah." "Talo ada yang nakal, Acel cimpan caja cendili. Ndak ucah ngadu." 59. Cama abang. "Bial abang ndak cakit lat." Batin Rahel sambil menghela nafasnya pelan. Tanpa diketahui siapapun, kejadian ini berpengaruh besar pada Rahel. La takut terbuka atau mengadu masalahnya pada keluarga. La tak mau keluarganya terluka lagi. La akan memendam rasa sakit atau sedihnya sendirian dibandingkan melihat keluarganya terluka. 2. Onan. Ma. Akhirnya. Apa yang sakit? Bilang sama Mama, sayang."
Ciara begitu senang melihat Ronan membuka matanya dan langsung memanggilnya. Matanya berkaca-kaca, seakan ingin menangis dan memeluk Ronan. Namun ia menahannya. Ciara dan Papa Fabio terus berada di sisi Ronan saat pemeriksaan dokter. Setelah suasana tegang akibat kejang-kejang yang dialami Ronan, akhirnya bocah cilik itu sadar. Hal itu membuat Ciara dan Papa Fabio begitu bahagia. Kepalanya onan kucing, ucap Ronan mengadu yang kemudian memejamkan matanya. Onan jangan tutup matanya lagi, sayang, ucap Ciara dengan panik. Tidak sadarnya Ronan selama hampir 3 minggu, membuat Ciara trauma jika anaknya tidur lagi. Ronan hanya memejamkan matanya sebentar karena pusing, Ciara. Ucap Papa Fabio menenangkan menantunya. Ciara takut Onan gak bangun lagi, Pak. Ucap Ciara dengan lirih. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan setelah sadarnya Ronan. Itu permintaan dari Papa Fabio, ingin memastikan kalau cucunya baik-baik saja. Kepala adalah anggota tubuh yang vital. Benturan pasti akan berakibat fatal di kemudian hari jika tidak ditangani dengan baik. Kami permisi dulu dan akan memindahkan pasien ke ruang rawat inap. Untuk pemeriksaan lanjutan, akan kami lakukan setelah pasien dipindahkan ke ruang rawat inap. Ucap dokter memberitahu. Baik, dok. Terima kasih, hal sekecil apapun tolong beritahu kami. Agar kami bisa mencegah atau melakukan yang terbaik untuk kondisi pasien, ucap Papa Fabio dan dianggupi kepala oleh dokter itu. Acel, abang sadar, seru Ciara yang langsung keluar dari ruang ICU dan menemui Rahel. Pasalnya Ronan saat ini sedang disiapkan untuk dipindahkan ke ruang rawat inap. Kadal. Abang Banun. Seru Rahel dengan tatapan penasarannya. Ciara menganggukkan kepalanya dan itu membuat Mama Marta juga Rahel bahagia. Yi. Abang Banun. 60. Akhirnya ada yang malahin Acel lah di talo main gelar macer rembalangan. Rahel bahkan berlari dan berputar-putar karena bahagia. Mata Ciara sudah berkaca-kaca melihat kebahagiaan Rahel. Akhirnya apa yang mereka tunggu datang juga. Ronan bangun dan semoga semuanya baik-baik saja. Acel, jangan lari-larian. Sini peluk Mama, Ciara merentangkan kedua tangannya untuk memeluk sang anak. Lah begitu rindu dengan senyum lebar dari anaknya itu. Hap. Grab. Abang Cuda Banun, bental lah dicembuh. Acel ndak atan lepotin abang ladi, Mama. Bial abang ndak tidur mulu. Bial cemuanan ndak cedih-cedih ladi, bisik Rahel pada Ciara membuatnya sedikit khawatir. Ciara yakin jika anaknya pasti mengalami trauma karena kejadian ini. Abang malah suka direpotin sama Acel. Jangan terus menyalahkan Acel atas kejadian ini. Musibah ini namanya. Lagian orang jahat itu sudah dihukum, ucap Ciara menenangkan anak perempuannya. Dihukum apa? Ditendang lah di pelutna cama Pak Polisi. Telus kepalana beldalah ndak? Tanya Rahel dengan polosnya. Tidak boleh bilang begitu, sayang.
Jangan membalas kejelekan dengan kejahatan pula. Kita sama saja dong dengan mereka nantinya, ucap Ciara dengan nada lembut menasehati Rahel. Habisna orang itu jahat cama abang dan Acel. Mau tak cubit-cubit itu tanan dan takina biar lacain, ucap Rahel yang geregetan dengan Ibu Nania. Kasus penganiayaan disangkakan pada Ibu Nania. Kasus sudah naik ke pengadilan dan sudah berlangsung beberapa sidang. Sekolah juga diawasi dengan ketat dan pembelajaran masih dihentikan sementara waktu untuk penyelidikan. Ayo kita antar abang ke kamarnya, ajak Ciara pada sang anak. Ayo, Mama. Rahel menggandeng tangan Ciara kemudian membawanya pergi. Meninggalkan Mama Marta yang sedang mengusap pipinya berulang kali karena menangis. Lah begitu terharu dengan interaksi cucu dan menantunya. Itu. Setelah ini, semoga tidak ada lagi masalah di keluarga kami. Gumam Mana Marta sambil memandang punggung Ciara dan Rahel. Rahel, Oma kok ditinggal sih? Nenek dayung lama, nanis mulu dari tadi. Itu Inusna dilap dulu. Nggak ada ya? Ciara, kabari Julian. El tuh anak pasti ngomel nggak dikabarin kalau anaknya udah sadar. Astaga. Lia aku lupa, Ma. 61. Tolong jangan berisik, ini rumah sakit. Ups. 62. Robot Miu. Brak. Ronan, kenapa baru kasih tahu papa kalau kamu sudah sadar? Julian masuk ke dalam ruang rawat inap Ronan dengan membuka pintu sangat keras. Bahkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu sampai tersentak kaget. Pintu yang dibuka dan menabrak tembok menimbulkan suara begitu keras. Julian masuk dengan raut wajah khawatir dan lega secara bersamaan. Lonan belum bika pedang poncel dari tadi. Tanana maci gemetal, mana bika atuh hubuni papa. Ucap Ronan memberi alasan. La juga tak mungkin memegang ponselnya karena baru saja sadar. Abang balu banun iho, macak bika nabali papa. Naneh caja papa ini. Tanya tuh cama nenek dayung, kenapa balu hubuni papa? Ucap Rahel yang merasa aneh dengan Julian. Kan bisa suruh mama, oma, atau opamu saat mau sadar. Biar papa tuh ada di samping kamu saat membuka mata, Julian tetap tak mau mengalah. La kesal karena tidak diberitahu langsung tentang kejadian hari ini. Olang naneh. Macak balu mau kadal bika nabali dulu, gumam Rahel sambil menggelengkan kepalanya. Jangan salahkan Ronan, Mas. Aku yang lupa karena tadi panik waktu Ronan kejang dan setelah itu sadar. Baru saat mau dipindahkan ke ruang rawat, Mama ingatkan untuk hubungi kamu. Ucap Ciara menjelaskan. Mendengar ucapan bernada lembut sang istri, Julian membuang jauh rasa kesalnya itu. La tak bisa marah pada istrinya. Ronan yang melihat itu hanya meliriknya sinis. Anak opa tuh bucin, ucap Ronan berbicara pada Papa Fabio. Opamu dulu juga bucin sama omamu, Ronan.
Jadi bucinnya papamu ini menurun dari opa, timpal Mama Marta sambil tersenyum manis ke arah suaminya. Ada maunya tuh begini. Senyumnya dimanis-manisin. Terus bahas-bahas yang dulu sindir Papa Fabio membuat Mama Marta terkekepelan. Bucin tuh apa? Penedap rasa di mata nantah. Ceplos Rahel dengan tatapan polosnya. Eltu micin, seru Ronan, Papa Fabio, dan Mama Marta secara bersamaan. Oh. Sudah ganti nama Telnata. Hahaha. Tawa dari Ronan, Mama Marta, dan Papa Fabio menggema setelah mendengar ucapan Rahel. Ciara yang melihatnya begitu bahagia. Keluarganya bisa berkumpul kembali dan saling melontarkan candaan. Kap. Ish. Kalau Rahel lihat, nanti dia banyak tanya. Bisik Ciara pada Julian yang malah mencium singkat dahinya. Nggak lihat kok dia. Mau cium bibir, kayaknya nggak cocok kalau dilihat anak kecil. Julian terkekepelan saat melihat kedua pipi Ciara sudah memerah malu. 63. Robot kucing ciptaanmu sudah jadi. Lusa. Papa bakalan launching itu robot. Julian memberitahu Ronan tentang robotnya yang sudah jadi. Walaupun tingkat keakuratan dan keberhasilannya belum mencapai 99%, namun itu sudah sesuai standar. Asalkan sistem yang berada di dalam robot itu sudah matang. Terima kasih sudah menyelesaikan robot itu, Pak. Nanti Ronan akan benahi sampai 99% jika robot itu sudah ada yang beli, ucap Ronan mengatakan tentang rencana tentang robot kucing itu. Setelah ini, kamu akan buat apa lagi? Tanyanya pada sang anak. Belum tahu. Lonan maci pucing kepalana. Buat mitil ditit, langsung pucing. Julian yang mendengar itu merasa khawatir. Hasil pemeriksaan kepala Ronan baru akan keluar besok pagi. La berharap, Ronan tidak akan kehilangan kecerdasannya. Walaupun ia takkan menyuruh Ronan bekerja untuk saat ini karena usianya masih kecil. Namun kepala dan otaknya itu adalah aset berharga untuk masa depannya. Jangan dipaksakan untuk berpikir dulu, Ronan. Biar urusan launching dan penjualan robot itu menjadi urusan Papa, ucap Julian menenangkan anaknya. Siapa? Ulucan penjualan robot janan pelcaya Papa, Abang. Uangnya halus macuk ke letening Abang, sela Rahel yang tidak percaya pada Julian. Hei! Mana ada begitu? Papa tuh jujur ya. Nanti uangnya kan dibagi, sete. Ndak lela acel badi-badi. Ini uang butan kotat, mana bika lela badi-badi. Sela Rahel lagi membuat Ronan menahan tawanya. Julian sudah mengerucutkan bibirnya kesal. Padahal kan memang sudah sesuai kesepakatan kalau hasil keuntungannya harus dibagi. La yang menyediakan bahan baku, alat, dan cara penjualannya.
Namun melihat Rahel yang cemberut karena tak rela membagi uangnya, Julian tidak tega. Baiklah, nanti semua keuntungan penjualan masuk ke rekening abangmu. Ucap Julian dengan senyum tipisnya. Asyik. Ladian itu uang dari abang nanti buat Acel dan Mama Iho. Papa ndak perlu kasih uang tami ladi. Sudah ada abang yang bisa kasih tami, ucap Rahel dengan senyum lebarnya. Lonan udah janji sama Acel dan Mama. Talo cuatu caat puna lobot cendili dan bika dijual, semua uangnya buat Mama dan Acel. Bial Mama ndak telja ladi di pasal, ucap Ronan menjelaskan dengan mata menerawang ke atas langit-langit atap ruangannya. Dek. Julian tampak terdiam mendengar ucapan Ronan. Keinginan sederhana dari seorang anak yang tak ingin ibunya bekerja berat lagi. Julian kembali merasa bersalah karena tak menemukan mereka lebih cepat. 64. Eltu hanya maca lalu, Papa. Abang ndak bel maksud menungkit cemuana. Yang penting, cekalang tita cudah bel cama. Mama ndak perlu telja antat-antat balang ladi. Kolna ada papa dan abang yang telja. Ada opa juda, ucap Rahel yang seakan tahu ada ketegangan di antara mereka. Benal tata Acel. Lonan ndak maksud ngomong maca lalu. Tadi Hana spontan saja kalena ingat janji Lonan dulu, ucap Ronan yang tahu kalau papanya itu sangat merasa bersalah dengan kejadian dulu. Grab. Rahel memeluk Julian dengan erat dan Ronan mengelus lembut tangan papanya itu. Di dalam ruangan itu, hanya ada Julian dan kedua anaknya. Sedangkan yang lain pulang, bahkan Ciara dipaksa pergi. Pasalnya perempuan itu sudah lama tidak pulang ke rumah. Maafkan papa yang datang terlambat. Seharusnya papa yang bekerja sejak kalian kecil, namun malah kita terpisah. Papa janji, setelah ini hanya ada kebahagiaan di keluarga kita. Ucap Julian dengan yakin. Ronan, jika masih ada janjimu pada Mama dan Rahel di masa lalu, tolong kasih tahu Papa, kita wujudkan itu sama-sama. Lanjutnya menatap Ronan. Lia, Pak. Kita akan membuat keluarga ini bahagia, tanpa kekurangan sedikit pun, ucap Ronan penuh semangat. Terima kasih sudah memberi Papa kesempatan memperbaiki semuanya, ucap Julian yang kini memeluk erat Rahel karena Ronan masih harus berbaring di ranjangnya. Jadi nama robot milikmu itu apa? Tanyanya mengalihkan pembicaraan agar suasana berubah. Miu. Robot Miu, jawab Rahel dengan polosnya. Padahal Julian bertanya pada Ronan, bukan Rahel. Nama yang badus. Robot Miu siap menduncang dunia. Papa akan membuat robot rancanganmu itu semakin dikenal ke luar negeri. Jadi siap-siap saja kalau kamu akan terkenal. Abang jadi artis. Banak dong nanti fans wewekna. Hahaha. 65. Random. Ucan. Acel. Tanena Ucan cama Acel. Sudah 1 tahun Titan ndak temu Iho, ucap Susan mendramatisir keadaan. Padahal mereka baru tak bertemu 2 hari saja karena Rahel selalu pulang ke rumah saat malam. Susan belum jadi menjenguk Ronan karena bocah perempuan itu sedang sakit flu. Khawatirnya, Susan akan menularkan penyakitnya pada orang di sekitarnya.
Catu tahun dari mana tamu itu Ci, Ucan. Ndak cekolah Ci, matanan ndak bika hitung. Wow. Acel balu cekolah cehali caja cudah combong liho. Ucan yatin talo Acel di cekolah itu cunma mau kali wowotan. Susan menatap Rahel dengan tatapan menyelidik. Bahkan ia menyindir Rahel yang hanya bersekolah sehari saja. Setelahnya, Rahel tidak lagi bersekolah karena takut jika kejadian Ronan kembali terulang. Jelas dong, kali wowotaya bial beli telur dulungna dibayalin. Ucap Rahel dengan nada bangganya. Halusna kali wowotaya buat beli tas bundet. Talo telu dulung, mulah tali. 5.000 juda dapat banak, ucap Susan seakan mengajari Rahel agar mencari laki-laki kaya yang bisa membeli tas branded. Pitilana Ucan itu yang bundet tayak benang kucut, Rahel hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar ide dari Susan. Rahel heran dengan Susan yang pikirannya selalu tentang cowok. Apalagi kalau bertemu dengannya, Ronan juga yang selalu dibahas. Rahel sampai kesal sendiri karena ocehan dari Susan itu. Lah tak suka kalau Ronan ada yang menyukai, apalagi itu perempuan. Abang Lonan tapan pulang dari rumah cakit. Tanya Susan yang belum tahu jika Ronan sudah sadar. Becok talo sudah cembuh ia pulang. Talo belum, ia ndak pulang-pulang. Ucap Rahel dengan nada malasnya. Aish. Lacel menyebalkan, cewot mulu. Tayakna Acel tulang pitnit matana malah-malah mulu, sindir Susan yang merasa jika Rahel akhir-akhir ini selalu mengomel. Emang tulang pitnit Acel itu. Tiap hari ke rumah cakit iho. Acel cangat cibuk kali, gerutu Rahel yang kemudian duduk di gazebo rumah milik Susan. Rahel menghela nafasnya kasar. Seakan ada beban berat yang tengah dipikulnya sendiri. Susan yang melihat hal itu langsung mengusap lengan Rahel dengan lembut. Susan berpikir kalau Rahel sedang memikirkan Ronan yang sakit. Ucan, napa ya hidup Acel banak kali coba ana. Apa Acel dan keluarga ndak belhat bahagia? Rahel berkeluh kesah tiba-tiba membuat Susan terkejut. Talo ada cobaan, ia cobain. Ndak ucah dihindari, Susan menjawab dengan sok tahu. Is. Cobaan tok dicoba-coba, sindir Rahel membuat Susan tertawa. 66. Cudah tayak itlan minak tayu putih. Susan terkekeh pelan mendengar ucapan Rahel. Tita macinana tecil, ndak ucah mitil belat-belat. Nanti cepat tua talo kebanakan mitil, lanjutnya memberitahu. Rahel hanya mendengus sebal. Berbicara dengan Susan ini tidak menemukan solusi. Namun yang ia suka, setidaknya Susan bisa menghidupkan suasana agar semuanya terlihat baik-baik saja. Balbina Acel belum mandi catu mindu. Sudah tamu mandiin belum? Tanya Rahel tiba-tiba. Lah mengingat jika boneka Barbinya dititipkan pada Susan. Sudah dong.
Ucan manditan Balbina acel cehali 2 tali. Setiap Ucan mandi, Balbi juda itut. Susan menceritakan bagaimana dia selalu mengikut sertakan Barbie yang dititipkan padanya. Dari mandi dan makan, Barbie itu selalu ikut. Wow. Itu Balbi boneta, 2 hari sekali mandi juda ndak apa. Seru Rahel merasa aneh dengan jawaban Susan. Bial wani, jawab Susan dengan santainya. Cekalang mana Balbina acel? Tanya Rahel dengan tatapan penasarannya. Tanpa menjawab, Susan berlari masuk ke dalam rumahnya. La mengambil Barbie milik Rahel yang dititipkan padanya. Rahel yang melihat sahabatnya berlari pun hanya bisa geleng-geleng kepala. Kenapa badana Ucan cekalang tambah gembul? Matan apa dia celama acel ndak pelnah temu? Gumam Rahel saat melihat sahabatnya. Ini Balbina, seru Susan sambil mengangkat tinggi-tinggi Barbie milik Rahel. Astaga! Pantas saja Balbina halus mandi telus. Tamu ajak main kombelan ya. Ndak tok, cuma cecekali. Talo Ucan ndak puna uang, dia telja. Bantu belcitan celokan. Ucan. Apa? Aceh. Hisya. Menyebaltan, halus dicuci patek guna 7 lupa ini Balbina acel. Pa, Lonan mau datang ke acara launching Lobot Miu. Julian yang sedang makan pun langsung mengalihkan pandangannya. Begitu pula dengan Ciara, ia masih khawatir dengan kondisi Ronan. Apalagi ada retakan pada tempurung kepalanya. Ngeri sekali membayangkan jika Ronan 67. Sampai terjatuh dan kepalanya kena lagi. Jangan dulu pergi di tempat yang ramai orang, Ronan. Kita nggak tahu di sana ada orang baik atau jahat. Khawatirnya nanti kalau itu orang jahat, memanfaatkan sakit pada kepalamu untuk hal tidak baik. Ciara menasehati Ronan dengan lembut. La tak mau anaknya merasa dilarang. Benar kata mamamu, Ronan. Kamu bisa melihat acara launching itu di TV. Papa menyiarkannya secara langsung. Tapi maaf, Papa belum ingin mempublikasikan wajah kamu di publik. Bisnis itu kejam, Ronan. Siapa yang lebih kuat dan cerdik, dia akan menang. Papa dan Mama khawatir kalau kamu menjadi sasaran empuk mereka. Apalagi dengan kecerdasanmu itu. Ucap Julian mengatakan kekhawatirannya. Lonan ndak apa-apa, Pa. Aku sudah siapkan beberapa sistem pengamanan dan aplikasi sebelum sakit untuk mendeteksi semua orang yang datang. Lonan hanya butuh seseorang yang bisa memantaunya lewat ponselku, ucap Ronan dengan senyum tipisnya. 1. Maksudnya bagaimana? Selama ini Ronan tidak hanya bisa buat robot dan sistem. Aplikasi. Pengamanan. Tanya Ciara dengan tatapan bingungnya. Apps. Ronan menutup mulutnya dengan tangan. La keceplosan di depan Ciara mengenai dia yang bisa membuat aplikasi. Padahal Ciara hanya tahu kalau dirinya bisa membuat robot dan sistemnya saja. Untuk aplikasi, otak-atik saham perusahaan, dan membuat senjata dari ponselnya tentu mamanya itu tak tahu.
Anakmu ini cerdas, sayang. Dia bisa membuat semuanya. Kamu tenang saja, aku dan papa yang akan mengawasinya langsung biar itu nggak digunakan secara sembarangan. Ucap Julian menenangkan istrinya. Jangan melakukan hal yang membahayakan kamu dan keluarga kita, Ronan. Kamu harus hati-hati, kecerdasanmu itu jangan sampai dilihat orang lain. Jangan terlalu mencolok, Mama takut kamu kenapa-napa. Ucap Ciara memberi pesan pada sang anak. Lia, Ma. Mama tenang saja. Cemuana beles di tanan Lonan, ucap Ronan meyakinkan Ciara. Andai kamu tahu, sayang. Anakmu ini sangat berbahaya. Aku saja ngeri sendiri melihat kemampuannya itu, batin Julian sambil tersenyum tipis saat menatap sang istri. Jadi, Lonan boleh tanda datang? Tanya Ronan lagi mengalihkan pembicaraan awal. Baiklah, boleh. Asal kamu tidak jauh-jauh dari papa, putus Julian dan Ciara membuat Ronan tersenyum senang. Dunia akan tahu siapa sebenarnya Lonan ini. Pencipta lobot dan sistem terbaik di dunia, gumam Ronan dengan tatapan penuh arti.